SMA Dharma Yuda sekalian. Ya, saya akan membawakan topik yang kelima tentang turunan fungsi. Ya, pada pertemuan kelima ini saya akan bahas yang namanya menggambar kurva dengan menggunakan turunan. Yang kedua, kita akan bahas aplikasi turunan atau terapan daripada turunan tersebut. Yang pertama kita bahas adalah menggambarkan kurva dengan menggunakan turunan. Langkah-langkahnya menggambarkan kurva Y sama dengan Fx dengan menggunakan turunan adalah: pertama adalah kita menentukan interval naik, yaitu naik berarti dari bawah ke atas, atau interval turun dari atas ke bawah dari fungsi tersebut. Masih ingat ya, fungsi naik dan fungsi turun. Yang kedua adalah menentukan titik stasioner, bisa maksimum bisa minimum kurva tersebut. Berarti nanti kita akan menyamakan turunan pertama sama dengan 0. Oke. Yang ketiga adalah menghubungkan garis pada titik yang diperoleh dari langkah 1 dan langkah 2. Atau biar gambarnya lebih cantik, gunakan beberapa titik bantu di sekitar titik maksimum maupun minimum. Mungkin itu aja langkahnya. Sebagai contoh biar kita bahas, selanjutnya adalah coba kita gambarkan kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X dikurang 1 dengan menggunakan turunan. Gimana ya? Coba kita jawab sama-sama. Ya. Pertama, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X dikurang 1. Dapat kita menentukan turunan pertamanya. Ya, masih ingat ya? Turunan pertamanya adalah 3X kuadrat kurang 6X dikurang 9. Pertama kita ambil yang interval turun, maka turunan pertamanya lebih kecil daripada 0. Di sini, setiap ruas kita bagi dengan 3, maka diperolehlah selanjutnya X kuadrat dikurang 2X kurang 3, lebih kecil daripada 0. Saya faktorkan, jadi X kurang 3 dikali X tambah 1 lebih kecil daripada 0. Maka di sini diperoleh X-nya adalah 3, dan kemudian X-nya adalah min 1. Kita gambarkan ke dalam garis bilangan, maka disusun ya, min 1 dulu baru 3. Kita uji coba tanda-tandanya, yang lebih besar daripada 3 kita ambil 4, kita substitusi, ternyata menghasilkan tanda positif. Antara min 1 dan 3 kita ambil angka 2 boleh, 0 juga boleh, atau berapa? Misalkan 2,5 boleh juga. Berarti di situ akan menghasilkan tanda negatif. Yang lebih kecil daripada min 1 bisa min 2, min 3, terserah angka berapa. Kita uji coba, ternyata nanti menghasilkan positif. Daerah mana yang lebih kecil daripada 0? Tentu daerah yang negatif. Maka di sini diperoleh interval yang memenuhi bahwa fungsi tersebut turun adalah X-nya di antara min 1 dan 3. Ya, X-nya lebih besar daripada min 1 atau lebih kecil daripada 3. Yang kedua, kita ambil yang namanya naik. Naik maka turunan pertama lebih besar daripada 0. Dengan cara yang sama dengan yang turun tadi, saya hanya mengambil interval X yang memenuhi. Maka interval yang memenuhi adalah tanda yang positif. Berarti interval yang memenuhi adalah X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar daripada 3. Ya. Tuh. Coba selanjutnya, maksimum minimumnya kita samakan turunan pertama sama dengan 0. Maka nanti diperoleh adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Kita ambil X kalau min 1 berapa nilai Y-nya, kita masukkan ke fungsi awal, maka Y-nya 4. Kemudian X sama dengan 3, berapa nilai Y-nya, saya substitusikan, maka menghasilkan min 28. Mana yang lebih besar, 4 atau min 28? Ya, ternyata 4. Maka 4 menjadi titik maksimum, sedangkan min 28 menjadi titik minimum. Ya, maka kita gambarkan ke dalam GeoGebra. Nah, seperti ini gambaran GeoGebranya. Tadi kita mempunyai titik maksimum adalah tadi min 1,4. Saya tandai min 1,4. Nah, di situ kira-kira yang warna biru. Baru ada 4,min 28. 4,28 di bawah. Berarti dia naiknya itu berarti sebelum min 1 dan setelah 4. Berarti kita buat tanda panahnya gini. Ya, saya buat dengan garis warna biru.
hijau. Sorry. Ini dengan garis warna hijau. Kemudian dia turun adalah interval min 1 sampai 4. Berarti turun. Nah, berarti dia mempunyai titik maksimum dan titik minimum. Berarti maksimumnya adalah min 1,4, sedangkan minimumnya adalah 3,-28. Demikian mungkin ya cara menggambarkan kurva atau mensketsanya dengan menggunakan turunan. Ini saya memakai dengan aplikasi GeoGebra. Yang kedua adalah kita akan membahas aplikasi turunan atau terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal aplikasi turunan atau terapan ini adalah: langkah pertama, bentuk persamaan yang diketahui pada soal. Yang kedua, bentuk ke salah satu variabel dari langkah 1. Mana tahu ada 2 variabel pada langkah pertama, maka kita harus mengubah bentuk variabel yang lain ke variabel satunya lagi. Yang ketiga, bentuk fungsi f sama dengan y yang ditanya pada soal. Berarti apa fungsi yang ditanya dalam soal, kita bentuk. Yang keempat adalah substitusikan langkah kedua ke langkah yang ketiga, biar yang muncul itu hanya satu variabel. Ya. Yang kelima, baru kita menentukan nilai variabel dengan membentuk turunan pertama atau f aksen sama dengan y aksen samakan dengan 0. Maka nanti kita akan peroleh nilai salah satu variabel. Boleh x, boleh t, boleh theta, terserah. Itu adalah inisial aja untuk salah satu variabel. Yang keenam, baru kita substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kelima ke langkah ketiga apabila ditanya nilai maksimum maupun nilai minimum. Sebagai contoh, coba ini. 3 kandang berdampingan masing-masing berukuran x meter dan y meter seperti gambar di bawah. Agar panjang pagar yang diperlukan sesedikit mungkin atau minimum, maka tentukan ukuran kandang tersebut apabila luas tiap-tiap kandang adalah 24 meter persegi. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, inilah gambar kandangnya. Berarti dia terdiri dari 3 buah persegi panjang dengan ukurannya x dan y. Coba kita akan membahasnya berdasarkan tiap-tiap langkah. Oke, akan saya coba jawab. Langkah pertama adalah luas ketiga kandang adalah 3 kali x kali y, berarti 3 kali 24. Maka di sini perolehlah xy sama dengan 24. Ya, sama-sama dibagi 3 kedua ruas. Maka saya akan bentuk ke salah satu variabel, itu adalah langkah kedua. Tadi x kali y sama dengan 24, maka saya akan bentuk y sama dengan 24 per x. Langkah ketiga adalah kita akan membuat fungsi yang ditanya, yaitu panjang ketiga kandang berdasarkan gambar. Berarti f-nya kita buat 4x tambah 4y, karena ada 4 tadi x-nya dan 4 y-nya. Langkah keempat adalah mensubstitusikan. Berarti kita y tadi sama dengan 24 per x. Kita substitusikan, berarti diperolehlah 4x ditambah 96 per x. Langkah kelima adalah turunan pertamanya. Ya, berarti turunan dari 4x tambah 96 per x adalah 4 kurang 96 per x kuadrat. Itu kita samakan dengan 0. Maka diperolehlah nanti 4 sama dengan 96 per x kuadrat. Ya, oke, kita kali silang atau boleh juga kedua ruas dikali x kuadrat. Maka dibagi 4 langsung ya, x kuadrat sama dengan 24. Maka x-nya adalah plus minus akar 24 atau plus minus 2 akar 6. Karena panjang pagar tidak mungkin negatif, maka x-nya kita ambil 2 akar 6. Jadi tadi satuannya meter. Maka y-nya berapa? Ya, kita substitusi, nanti y-nya 24 per 2 akar 6. Maka diperoleh juga y-nya 2 akar 6 meter. Langkah ke-6, pada soal ini, langkah ke-6 ini tidak diperlukan. Tetapi apabila soal diperpanjang, yang ditanya adalah panjang kawat yang diperlukan, maka diperlukanlah langkah ke-6 ini. Maka saya akan coba menambah soal. Panjang seluruh kawat yang diperlukan adalah 4x tambah 4y. Tadi x-nya adalah 2 akar 6, y-nya adalah 2 akar 6. Maka 4 kali 2 akar 6 adalah 8 akar 6 tambah 8 akar 16.
8 akar 6 tambah 8 akar 6 berarti 16 akar 6 meter. Mungkin itulah seluruh kawat yang diperlukan untuk membuat kandang tersebut. Mungkin kita akan coba yang kedua. Ini adalah contoh yang kedua. Seorang pedagang kue menjual X bungkus kue pukis dengan biaya 2X kuadrat kurang 800X tambah Rp200.000. Jika sebungkus kue pukis dijual dengan harga 4.000 kurang 10X rupiah, tentukan keuntungan maksimum pedagang tersebut. Oke, kita akan coba kita jawab berdasarkan langkah-langkah yang sudah diberikan. Langkah pertama adalah biaya total. Biaya totalnya adalah BX sama dengan 2X kuadrat kurang 800X ditambah 200.000. Sedangkan harga jual satu bungkus kue pukis adalah 4.000 kurang 10X. Kalau 2 bungkus berarti 2 kali 4.000 kurang 2 dikali 4.000 kurang 10X. Kalau sampai X bungkus, maka tinggal dikali X yang di atas. Maka HX sama dengan X kali 4.000 kurang 10X. Maka diperolehlah 4.000X kurang 10X kuadrat. Di sini langkah kedua tidak diperlukan karena udah dalam bentuk X semua. Kita langsung ke langkah ketiga. Maka keuntungannya UX sama dengan HX kurang BX. Ya, HX harga jual tadi dikurang biaya. Berarti diperolehlah nanti 4.000X kurang 10X kuadrat dikurang buka kurung 2X kuadrat dikurang 800X ditambah 200.000 diperolehlah nanti min 12X kuadrat ditambah 4.800X kurang 200.000. Maka kita masuki langkah kelima. Karena langkah kedua tadi tidak ada, maka langkah keempat tidak diperlukan karena nggak ada yang mau disubstitusi. Langkah kelima adalah langsung kita cari turunan pertamanya, yaitu min 24X ditambah 4.800 sama dengan 0, turunan dari UX. Maka dari sini min 24X sama dengan min 4.800, maka diperolehlah X-nya 200. Berarti nanti terjual adalah sebanyak 200 bungkus biar keuntungannya maksimum. Langkah keenam adalah kita masukkan keuntungan pedagang akan maksimum apabila menjual kue pukis sebanyak 200 bungkus, dan keuntungan maksimumnya kita tinggal substitusikan nilai X 200 ke rumus UX-nya. Berarti min 12 kali 200 dikuadratkan ditambah 4.800 dikali 200 dikurang 200.000. Maka kita hasilnya adalah 280.000. Ya, maka keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah Rp280.000. Mungkin itu contoh dari salah satu aplikasi yang bisa saya berikan atau terapan daripada turunan. Ya. Kita akan coba dengan beberapa soal latihan. Mungkin sebelum masuk soal latihan, mungkin ada yang bertanya tentang jarak, kecepatan, percepatan. Gimana? Biasanya kecepatan diperoleh adalah jika jaraknya diturunkan. Ya, kecepatan akan maksimum jika turunan pertama daripada jarak itu sama dengan 0. Percepatan akan maksimum jika turunan pertama dari kecepatan itu sama dengan 0. Mungkin itu ya aplikasi selanjutnya yang boleh dibahas. Oke, coba kita biar bahas soal latihan. Di sini saya kasih beberapa soal latihan. Ya, coba dikerjakan, dicoret-coret dari buku catatannya. Mana tahu bisa membantu mengulang-ulang lagi materi yang sudah saya berikan tadi. Mungkin itu saja dari saya, dari Frankie Choi. Ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.